Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Ciliana dulu dengan NPM 11 1201210097. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Ya teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu gagal ginjal kronik. Yang pertama, pengertian GGK atau gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronis atau GGK merupakan suatu keadaan di mana terdapat penurunan fungsi ginjal karena adanya kerusakan parenkim ginjal yang bersifat kronik dan irreversibel. Yang berikutnya ada etiologi gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik terjadi karena adanya kelainan atau penyakit yang tidak segera disembuhkan, seperti 1. Adanya infeksi pada ginjal, yang kedua adanya peradangan pada ginjal, yang ketiga penyakit jantung misalnya darah tinggi, yang keempat kelainan bawaan dan penyakit keturunan, yang kelima penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, dan yang keenam yaitu keracunan obat-obatan. Yang berikutnya ada manifestasi klinik dari GGK. Yang pertama pada sistem kardiovaskuler, antara lain hipertensi, gagal jantung kongestif, dan pembesaran vena jugularis akibat dari cairan yang berlebihan. Yang kedua ada pulmoner ditandai dengan adanya krepes, sputum yang kental, serta napas dangkal. Yang ketiga gejala dermatologi seperti gatal-gatal pada kulit, kemudian kulit kering dan bersisik, kulit berwarna abu-abu mengkilat, rambut tipis dan darah. Kemudian gejala gastrointestinal seperti anoreksia, mual muntah, cegukan, indera penciuman menurun, konstipasi, serta diare. Yang selanjutnya gejala neurologi seperti kelemahan, tingkat kesadaran menurun, kejang, susah untuk berkonsentrasi. Yang selanjutnya salah satu gejala dari muskuloskeletal seperti kram pada otot mengalami penurunan kekuatan, patah tulang, serta tekanan pada kaki. Dan yang terakhir gejala reproduksi seperti amenor serta atrofi testikuler. Yang berikutnya ada pencegahan dari gagal ginjal kronik. Yang pertama, rajin beraktivitas fisik dan berolahraga agar badan tetap bugar. Yang kedua, menjaga kadar gula darah dalam darah agar tetap normal. Yang ketiga, menjaga tekanan darah agar tetap normal. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Yang kelima, minum air putih 8-10 gelas per hari. Yang keenam, tidak merokok. Yang ketujuh, periksa fungsi ginjal secara berkala. Dan yang terakhir, tidak konsumsi obat anti nyeri dalam jangka panjang tanpa anjuran dari dokter. Yang berikutnya ada pengobatan dari gagal ginjal kronik. Yang pertama, pemberian obat hipertensi seperti captopril, candesartan, dan irbesartan. Yang kedua, pemberian suplemen untuk anemia. Pemberian ini diberikan suntikan hormon eritropoietin dan terkadang ditambah dengan suplemen besi untuk mengatasi anemia pada penderita GGK. Dan pengobatan yang terakhir yaitu pemberian suplemen kalsium dan vitamin D. Kedua suplemen ini diberikan untuk mengatasi kekurangan kalsium dan vitamin D akibat kerusakan ginjal. Salah satu manfaatnya adalah untuk mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis yang bisa meningkatkan risiko patah tulang. Pada penderita gangguan ginjal, tubuh mungkin akan mengalami kesulitan untuk mengaktifkan vitamin D dari makanan atau suplemen. Karena itu, vitamin D yang diberikan bisa dalam bentuk calcitriol yang bentuk vitamin D-nya sudah aktif. Oke teman-teman, sekian dari materi yang dapat saya berikan terkait dengan penyakit gagal ginjal kronik atau GGK